Kita ketemu lagi ya di Bikan Bonsai, masih di channelnya Belajar Bonsai Tingkat Dasar. Oh ya teman-teman, saat ini saya akan coba ada hal yang harus saya kerjakan sedini mungkin ya. Ini di depan saya, ini bahan bonsai delima ya. Bahan bonsai delima ini sudah saya program dari dongkel ya, ada di konten saya terdahulu mengenai bonsai delima ini. Nah ini sekarang sudah lumayan ya, sudah lumayan besar, tinggi sekitar 1,5 meter tingginya. Kemudian cabang pertamanya juga sudah lumayan cukup besar, dan saya yakin bahan delima ini akan mampu kompetitif dengan bonsai-bonsai yang lain, karena saya sudah pahami pola kehidupan atau botaniknya tanaman ini. Saya sudah amati dari pertama saya mengenali bahan bonsai delima ini, yaitu semenjak saya ada yang menawari, silakan itu ada pohon delima, silakan diambil. Pikiran saya langsung ke bahan bonsai. Dari awal saya melihat ciri khas daunnya ya, dan ini mirip dengan sisir ya, berduri juga, cuman tidak sepadat sisir ya. Ini agak jarang karena ada pola tertentu yang tunas yang menghasilkan duri. Tapi dari karakter cabang ini jauh lebih mudah diprogram daripada sancang ya. Dan saya yakin kalau kita kelola dengan baik, bahan ini akan mampu bersaing dengan sancang. Cuman satu saja yang tidak bisa mengalahkan sancang, yaitu karakteristik daunnya yang bisa mengecil dalam waktu singkat. Ini pun bisa menjadi kecil-kecil tapi butuh waktu. Oke teman-teman, kita sekarang fokus kepada target saya, yaitu akan mereview bahan delima ini mau saya apakan. Ya, saya bocori dulu ya, yaitu saya akan mengepres. Jadi teman-teman, untuk mengepres bahan bonsai itu penting ya, jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat nanti susul menyusul masalah tambah terus. Yang kita targetkan menjadi gagal karena tidak sesuai dengan rencana kita. Nah, pekerjaan kecil-kecil jangan kita tinggalkan. Nah, di sini nanti saya akan melakukan kegiatan yang tujuannya adalah untuk pressing. Pressing ini ngepres, mengurangi sampai presisi, sehingga kambium itu akan cepat mengejar menutupi bekas lukanya. Yuk langsung saja to the point. Ini teman-teman ya, ini coba, ini kan bekas luka ya, ini bekas luka. Wah, ini lepas, ini bekas luka, ini harus dipres kayunya, harus dibuang kayunya ini ya, harus dibuang supaya apa? Supaya kambiumnya mudah menutupi. Karena untuk bagian kayu yang sisa ini ya, bagian kayu yang sisa ini mengering ini ya, ini tidak mungkin lagi disalib oleh kambium. Meskipun bisa, tapi dengan waktu yang cukup lama, maka mau tidak mau kita harus bantu dia ya, bantu dia dikurangi sehingga presisi dengan kambiumnya gitu. Nah, ini bagian depan ya, ini yang kayu yang mati cukup banyak. Ternyata segini teman-teman ya, cukup banyak ternyata. Coba nanti saya gosok dulu dengan sikat ya, biar kelihatan. Oke, ini lebih jelas ya. Jadi kambiumnya itu sampai sini, lihat, sampai sini. Nah, si kayu ini kalau tidak dibantu untuk dibuang, ya ini akan sulit ini bisa menutup ke sini ya. Coba bayangkan nih ya, nih. Nah ini harus segera dibantu, kayunya dikikis sehingga nanti si kambium bisa menutupi, melampaui dari kayu yang ada. Coba kita lihat bagian belakang. Nah ini
Kalau bagian belakang karena tunasnya lebih banyak, nah ini dia, ini ya, karena tunasnya lebih banyak, yang mati kayunya, yang bekas potongannya sedikit ya. Tapi karena di sini, nah di sini tidak ada tumbuh seperti ini, maka menjadi lambat. Ini istilah yang disebut menarik kambium. Jadi ini cabang ini kan nanti tidak saya gunakan ini, yang saya gunakan yang ini. Tapi karena untuk menarik kambium, saya biarkan dulu sampai dia menarik kambium menutupi ini. Ini contoh ini. Ya ini bagian sini ini sudah tertutup ini. Bagian sini ini. Ini sudah ketarik ya, tertarik karena ada yang ini, yang kecil-kecil ini jangan dibuang dulu ya. Jangan dibuang dulu untuk membantu menutup si kambium supaya menarik dari pertumbuhannya untuk menjadi cepat ya. Gitu. Nah, ini saya harus buang ini. Ini harus dibuang supaya kambiumnya bisa menutup. Ini bisa menggunakan pahat, bor, atau juga kerkut kecil ya. Gitu. Kalau saya mungkin nanti saya pelan-pelan saya akali mungkin menggunakan cutter dulu. Yang penting pelan-pelan cara motongnya itu bisa. Saya kerkut dulu ya. Kalau masih bisa dikerkut, saya kerkut. Kalau tidak nanti ya. Nah ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu cabang yang ada. Ini untuk jenis delima ini keras sekali ya. Saya merasa ini paling keras ya. Setara dengan kingkit juga dengan asam jawa. Kerasnya itu. Kalau saya perhatikan ini mirip santigi kerasnya. Wah ini dia teman-teman. Kayunya sangat keras ya. Sangat keras kayunya. Jadi kayak kayu asam. Nah ini teman. Nah oke teman-teman, dari begini. Ini keras sekali, saya baru ketemu kayu, ternyata kayu ini sangat keras. Keras luar biasa seperti santigi kerasnya. Nah ini. Ini harus sampai sejajar dengan ini. Itu. Dengan kambiumnya. Kalau kambiumnya sejajar nanti dia akan naik. Ini kebetulan ini dengan kayu sancang jauh lebih keras ini. Ini seperti sekelas kayu mahoni nih kerasnya ini, dan warnanya juga seperti warna kayu-kayu yang punya kelas. Nah ini kambium ya, ini kambium, dan ini nanti akan cepat menutup kalau bagian bidang yang ada kayunya ini disamakan atau dibuat cekung. Oke, saya coba lagi karena bidang ininya ya, bidang untuk kerja alat ini yang kurang. Oke. Iya, ini sudah kena kambiumnya, berarti sudah datar. Tinggal saya untuk dengan cutter aja susah sekali ya, keras sekali. Jadi kalau kedepannya atau membuat bonsai yang mengandung unsur keringan, ini sangat bagus ya. Jadi maaf ya agak melenceng sedikit. Jadi dari bahan yang seperti ini kan kalau untuk jenis ini enak sekali nih. Lipatan-lipatannya enak sekali nih. Sama dengan Vicus ya. Ini enak sekali nih, ini lentur sekali. Jadi ini dikawati, kemudian kalau membentuk alur gerak dasar yang sudah kita inginkan, baru dicangkok. Dan kedepannya saya yakin ini lebih berprospek. Kata apa? Dia punya karakter akar yang bagus, kemudian warna batang yang bagus, coklat kehitaman. Kemudian kayunya super keras, sangat keras ya. Ini kalau istilah Jawa itu galih. Warnanya coklat keras sekali. Ini. Dan pertumbuhannya relatif cepat ya. Kalau mungkin saya suruh membandingkan dengan sancang sih cepatan sancang. Tapi ini juga kalau tanahnya subur pasti lebih cepat. Karena ini nanti saya akan repoting sekalian teman-teman. Jadi setelah saya kerkut seperti ini ya, untuk menyamakan dengan kambium penampangnya ini, maka
tinggal nanti saya lakukan repotting ya, atau pergantian pot ya, atau nanti akan saya tempel aja di pot yang lebih besar supaya tidak merusak komposisi akar yang ada di pohon ini, di bahan ini. Ini kalau yang dari sana tidak ada, artinya sangat tipis. Ini di sini aja ini. Ini bagusnya ya dengan mata bor ya. Oke, saya rasa cukup. Nah ini untuk membantu kambium yang luka ini cepat sembuh, saya masih menggunakan lidah buaya. Jadi untuk lendir lidah buaya ini, getahnya ini cukup efektif menyembuhkan luka kayu yang dipotong, atau waktu kita ngentres juga bisa menjadi bahan perekat ya, karena sifatnya lembab dan dia netral sehingga dia bisa menjadi alat bantu kita untuk program stek atau sisip atau entres. Dan unggulannya yang saya dapatkan di sini, ini batangnya keras sekali, kemudian pertumbuhannya relatif cepat, kemudian untuk dahan atau cabang atau ranting yang mau kita wiring lebih mudah karena dia lentur sekali, sangat lentur ya, ini sangat lentur. Kalau sancang seperti ini dia udah patah-patah ya, apalagi kalau menggunakan kawat, ini sangat lentur sekali, ini sangat lentur sekali. Memang ada durinya, ini ada duri seperti ini duri ya, ini duri, coba, ini ada duri, ini ada duri yang muncul di cabang, di daun ya. Jadi ini ada malai, ujungnya ada duri. Kalau subur, jenis ini mirip sisir daunnya. Kalau subur dia hijau bergelombang dan dia warnanya cerah ya, mengkilat ya. Nah ini dia warnanya mengkilat, daunnya mengkilat gitu. Nah ini keunggulan karakteristik yang merupakan keunggulan komparatif dari bahan ini, dan saya yakin ya ini bisa akan kita program menjadi bonsai berkelas.